Maaf sebelumnya ya adik-adik ya. Iya, selamat sore semuanya. Sore. Ya. Iya, perkenalkan saya Jenny Miranda Selva. Mohon maaf sebelumnya kamera kita kesalahan teknis. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jenny Miranda Selva. Saya salah satu tim PMB dari Institut Teknologi Batam. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu Institut Teknologi Batam. Nah, Institut Teknologi Batam itu adalah kampus satu-satunya di Sumatera dan Batam yang mempunyai jurusan DKV dan matematika. Jadi di sini ada 6 jurusan. Ada jurusan desain komunikasi visual, teknik komputer, teknik industri, manajemen rekayasa, sistem informasi, dan matematika. Nah, jadi keunggulan ITEBA itu apa sih? Kita ada 4 keunggulan untuk di ITEBA sendiri. Kita ada pendirian kita ini bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan kurikulum kita juga sama dengan Institut Teknologi Bandung. Pengajar profesionalnya juga dari Institut Teknologi Bandung, rektor kita dari Institut Teknologi Bandung. Sebentar ya, mohon maaf, kita setting kameranya dulu. Oke, selamat siang semuanya. Maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, kakak terusin ya yang tadi ya. Nah, terus untuk ITEBA sendiri, kita sudah ada pendirian ITEBA bekerja sama dengan Kemenristek-Dikti di Batam juga, dan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di ITEBA itu kita ada 2 fakultas, ada Fakultas Industri dan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, untuk Fakultas Teknologi sendiri, kita ada Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa. Untuk Fakultas Teknologi Informasi, kita mempunyai teknik komputer, sistem informasi, desain komunikasi visual, dan matematika. Nah, untuk yang pertama kita ada jurusan teknik industri. Nah, untuk teknik industri ini lebih ke manufacturing, jadi lebih ke industrial. Ada yang tahu nggak industrial itu apa? Lebih ke perusahaan seperti PT-PT gitu ya, tapi teknik industri di sini bisa bekerja nggak harus di PT. Jadi untuk prospek kerjanya bisa juga di bidang keuangan, manajemen SDM, logistik, analisis menjamin kualitas. Apa aja sih yang dipelajari di teknik industri? Jadi di sana kalian akan belajar psikologi industri. Kalian juga akan belajar sistem produksi dan perencanaan dan pengendalian produksi. Untuk yang selanjutnya kita ada jurusan manajemen rekayasa.
Untuk jurusan manajemen rekayasa ini lebih ke pembuatan startup. Ada yang tahu startup itu apa? Ada yang tahu nggak startup itu apa? Halo? Tidak tahu, Kak. Tidak tahu, Kak. Nah, startup itu dia seperti Tokopedia dan Shopee ya. Nah, jadi untuk manajemen rekayasa ini, kalian akan belajar tentang pengantar manajemen rekayasa, inovasi kewirausahaan, dan perencanaan kesehatan, keselamatan, serta lingkungan kerja. Untuk prospek kerja ke depannya, kalian akan menjadi konsultan HRD, konsultan manajemen operasi, dan bidang pendidikan. Selanjutnya kita ada jurusan teknik komputer. Jadi untuk jurusan ini lebih ke hardware. Jadi yang suka otak-atik komputer nih, kalau di SMK itu seperti jurusan rekayasa perangkat lunak. Untuk prospek kerjanya, kalian akan menjadi sistem analis, sistem developer, dan IT support auditor. Nah, kita juga ada sistem informasi. Di sini kebalikan dari teknik komputer. Kalau teknik komputer tadi adalah hardware, kalau di sini sistem informasi kita lebih ke software. Jadi bagi kalian yang suka programmer, yang suka membuat program di software, bisa nih masuk di jurusan ini. Jadi kita lebih ke untuk pelajarannya di SI itu lebih ke sistem operasi, terus konsep aplikasi, juga keamanan jaringan. Prospek kerja ke depannya kan akan menjadi software engineering, computer network, pembuat software, desain, serta implementasi IoT. Selanjutnya kita ada jurusan DKV. Jadi DKV di sini dia lebih, kita ada manual dan digital. Untuk semester 1 dan 2, kalian akan belajar menggambar. Jadi menggambarnya itu ada banyak teknik menggambarnya, ada berupa pakai titik-titik juga ada di sana. Nah, terus di semester 3 dan selanjutnya kalian akan diajarkan bagaimana mendesain secara digital dan membuat suatu videografi atau fotografi. Begitu. Untuk prospek kerja ke depannya, kalian akan menjadi desain iklan, sistem programmer, konsultan desain, serta di bidang pertelevisian atau jurnalistik. Nah, yang terakhir kita ada matematika. Nah, untuk matematika di sini kalian jangan, pasti kalian udah panik ya dengar, matematika. Enggak, di sini matematikanya bukan matematika seperti hitung-hitungan, tetapi lebih ke finansial atau keuangan. Jadi di sini itu kita ada belajar banyak tentang pemasaran, terus tentang modal, terus tentang keuangan, tentang analisis data, kita juga belajar di matematika di sini. Dan untuk prospek kerjanya, untuk di kedinasan, kalian akan menjadi di sistem basis data, gitu, dan pegawai bank. Nah, untuk fasilitasnya sendiri, di ITEBA sudah lengkap banget fasilitasnya. Jadi di ITEBA itu kita ada asramanya. Jadi untuk kalian yang jauh nggak perlu khawatir, kita ada asramanya juga di sini. Terus untuk ruang kelas kita sudah ada WiFi juga. Terus serta AC juga kita juga ada. Kalian bisa baca sendiri di slide. Terus ini adalah asramanya. Nah, ini asrama di gedung A. Jadi untuk asrama ITEBA kita ada gedung A dan gedung B. Kalau yang ini gedung A. Nah, untuk sekilas kalian bisa lihat video singkatnya di sini. Nah, ini gedung asrama A-nya. Jadi untuk fasilitas di gedung asrama ini kita ada kamarnya itu terdiri dari 2 tempat tidur, sudah lengkap dengan meja belajar serta lemarinya juga. Nah, aja di sini kita sudah WiFi 24 jam. Terus untuk masuk ke asramanya itu ya sistemnya sudah pakai fingerprint, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ke asrama. Ini fasilitasnya.
sekilas tentang asramanya. Jadi untuk asrama gedung A itu harganya 750.000 per orang. Jadi sudah lengkap ya untuk fasilitasnya. Kalian bisa baca di slide. Dan untuk asrama B kita 600. Fasilitasnya kalian juga bisa baca di slide. Nah, seperti ini. Nah, ini gedung ITB. Ini ruang kelasnya. Ruang kelasnya kalian tenang aja. Untuk kalian yang untuk metode di ITB ini kita sudah memakai metode presentasi. Jadi dikasih materi, kita langsung presentasi begitu. Nah, ini untuk auditoriumnya. Nah, auditorium ini biasanya digunakan kalau misalnya ada seminar atau acara seperti sidang senat. Nah, ini untuk lobi Institut Teknologi Batam. Nah, ini taman. Jadi ITB ini kita sudah memakai konsep go green. Jadi untuk di lantai atasnya juga kita ada banyak tanaman. Kalian nggak bakal bosan. Karena kalau misal kalian bosan belajar di kelas, kita juga dosen-dosennya menyediakan kalian untuk belajar di luar, seperti di taman. Nah, ini untuk student plaza-nya. Nah, ini lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 itu kita menyediakan salah satunya ada fisika lab. Kimia lab di sini. Jadi untuk semua jurusan, dari jurusan, ke-6 jurusan yang tadi kakak sebutkan, kalian semua di semester 1 dan 2 kan ada belajar fisika, kimia, MTK. Tapi tenang aja, itu hanya pelajaran dasar. Jadi untuk semester 3 sampai semester selanjutnya, kalian udah nggak belajar fisika, kimia lagi. Fisika, MTK, kimia. Ini untuk lab fisikanya. Nah, kalau yang ini komputer lab, jadi di ITB kita ada 2 komputer lab. Satunya untuk jurusan desain komunikasi visual, satunya lagi untuk jurusan teknik komputer dan sistem informasi. Seperti ini. Kalau ini studio gambar, jadi di sini sudah lengkap banget. Kita ada yang namanya meja tracing. Meja tracing itu biasanya digunakan untuk membuat animator. Jadi sebelum animator itu didesain, dia harus pakai meja tracing dulu untuk mendesain. Di sini ada di dekat samping sebelah kanan, itu meja tracing namanya. Nah, kalau ini salah satu hasil karya dari Kak Ferdina Yunicia. Cantik nggak kakaknya? Cantik. Nah, kalian misalnya nggak bisa menggambar, itu nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Jadi kalau di ITB ini diajarkan memang dari dasar. Karena yang masuk di ITB itu bukan hanya yang bisa gambar, tapi dari jurusan lain juga ada. Seperti dulunya ada yang RPL atau akuntansi masuk ke DKV gitu. Nah, ini salah satu teknik gambar menggunakan cat air. Ini namanya Kak Wahyu Abdullah, jadi dia ini sekarang sudah semester 5 di DKV. Nah, kalau ini testimoni dari Kak Ferdina Yunicia, salah satu mahasiswa DKV juga. Karena memang saya tertarik dengan dunia desain dan kebetulan di Batam yang memiliki jurusan DKV itu cuma ada di ITB. Dan pengalaman menariknya selama di ITB sih bisa nambah banyak temen ya. Misalnya kayak kita kan sering bagi tugas nih, meskipun berat gitu kita kayak bisa nugas bareng, terus asistensi dan revisi bareng-bareng. Jadi kita kayak bisa tetap bantu satu sama lain. Ini dari Kak Kelvin. Mahasiswa DKV itu jarang tidur. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kalau misalnya kita tunda-tunda tugas, yang kewalahannya kita sendiri, dan pada akhirnya mengorbankan waktu tidur kita. Lalu yang kedua, mahasiswa DKV harus jago gambar. Nah, ini persepsi yang salah, karena saya sendiri juga nggak pandai gambar. DKV nggak melatih kita buat jadi seniman yang jago gambar, tapi DKV melatih kita untuk menjadi seorang problem solver, menjawab permasalahan di sekitar kita dengan desain. Jago gambar itu penting, tapi bukan yang terpenting. Kalau ini, jadi untuk teknik komputer, kalian akan ada belajar bagaimana sih cara merancang sebuah robot. Jadi kalian membuat robotik. Nah, kalau ini seminar dari Prodi Matematika. Jadi di semester 5 di Prodi Matematika, kalian akan ada tugas untuk membuat sebuah acara. Dan ini kakak-kakak semester 5 semua. Jadi di sini kalian
kalian akan belajar gimana sih cara kalian membuat suatu event. Terus budgetnya berapa, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jadi di sini anak matematika juga belajar. Di sini mereka ngundang nggak main-main, banyak orang-orang penting yang diundang di sini juga. Itu sekilas tentang seminar matematika. Kalau yang ini Institut Teknologi Batam. Nah, jadi kampus kita itu sudah menerapkan GoGreen ya adik-adik sekalian. Ini lobby lantai satunya tadi yang kakak jelasin. ITB juga bekerja sama dengan Apple Foundation. Jadi Apple Foundation itu adalah program jangka pendek 1 bulan dan ada juga yang 1 tahun. Jadi di sini kalian akan menjadi seorang developer atau pembuat startup. Di sini kalian akan dipinjamkan seperti Apple untuk kalian belajar atau training. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, jadi untuk kurikulum kita itu sama dengan Institut Teknologi Bandung. Nah, ini bantuan beasiswa dari PLN. Nah, ITB juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kalau ini sidang senat, ada yang tahu nggak sidang senat itu apa? Halo? Nggak tahu, Kak. Kalian ada yang tahu nggak sidang senat itu apa sih? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya. Nah, sidang senat itu adalah proses pelantikan yang awalnya kalian siswa SMA atau SMK menjadi mahasiswa. Jadi untuk ITBA dan ITB itu biasanya ada sidang senat. Jadi sebelum kalian menjadi mahasiswa, kalian harus ada namanya sidang senat untuk pelantikan dulu. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini angkatan pertama 2018-2019. Nah, ini angkatan 2019 dan 2020. Ini sekilas tentang sidang senat. Ini kakak percepat aja ya. Nah, kalau ini best student, jadi misalnya kalian ada prestasi atau IPK tertinggi, kalian akan mendapat penghargaan. Begitu. Bisa kalian lihat di slide. Nah, kalau ini sidang senat di tahun 2020, jadi untuk di tahun ini agak berbeda, karena kan ada pandemi ya, jadi kita hanya 2 perwakilan dari masing-masing prodi, sisanya itu video virtual, seperti yang di belakang. Bisa kalian lihat di slide. Nah, seperti ini. Nah, untuk pendaftaran dan biaya awal. Jadi untuk pendaftaran dan tes, ITBA itu gratis. Untuk pendaftaran dan pendaftarannya di gelombang 1, kita sekarang biaya awalnya sudah 4.100.000. Bisa dicicil 3 kali. Kalau untuk pembayar, misalnya kalian mau bayar cash, itu kalian bakal dapat cashback. Jadi yang awalnya 4.100.000 menjadi 3.600.000. Di sini untuk masing-masing jurusan ini berbeda ya harganya. Jadi sistem pembayarannya itu per semester tapi bisa dicicil per bulan. Nah, ini persyaratan pendaftarannya.
Nah, di ITEBA itu ada 3 kelas. Nah, kalau di Batam itu rata-rata untuk semua perguruan tinggi itu ada 3 kelas. Jadi untuk di ITEBA, kelas pagi itu dari jam 8 sampai jam 3. Kalau di kelas malamnya itu dari jam 6 sampai 10 malam. Kalau kelas shift itu menentukan di antara keduanya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di pagi hari, kalian bisa kuliah di malam. Kalau kalian kerja di malam hari, kalian bisa kuliah di pagi. Begitu. Nah, untuk kalian yang berprestasi jangan khawatir, kita ada beasiswa di sini. Kita ada beasiswa akademik dan non-akademik. Untuk beasiswa akademik itu dia lebih ke prestasi ya, untuk ranking 1, 2, atau 3. Kalau non-akademik itu lebih ke misalkan ada prestasi di luar dari sekolah. Begitu. Nah, untuk kalian yang masih penasaran dengan ITEBA, kalian bisa kunjungi saja website kita di www.iteba.ac.id atau kalian DM via Instagram di Institut Teknologi Batam. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, sebelum kakak buka sesi pertanyaan, kalian bisa saksikan video berikut. Nah, kalau yang ini lantai. Nah, ini lapangan futsalnya. Ini tadi lab komputer yang aku bilang ke kalian. Nah, itu tadi video sekilas tentang Institut Teknologi Batam. Nah, kalau ini tim marketing kita di sini. Untuk pertanyaan, kalian ada pertanyaan? Banyak sekali. Mantap lah. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang semua. Mohon maaf, saya dari ITEBA. Ini udah banyak pertanyaannya ya. Terima kasih untuk Kak Jenny yang sudah menjelaskan mengenai PPT-nya ITEBA. Jadi saya perkenalkan diri ya, saya Anita dari representatif kampus ITEBA. Ini terima kasih banyak nih pertanyaannya, ada beberapa yang sudah saya lihat. Mohon izin ya Pak Sulyono, Pak ya, saya langsung menjawab dari sini ya, komputer yang berbeda ya Pak ya. Iya, dipersilakan Ibu. Ya, siap. Jadi saya menjawab dulu satu Pak dari Edwin Winardi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Permisi Kak, saya ingin bertanya, jurusan konsultan HRD itu apa ya? Jadi kalau jurusan konsultan HRD itu sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Jadi kalau konsultan HRD itu dia lebih ke umum ya, umum. Nah, kalau untuk dikaitkan dengan ITEBA-nya sendiri, kamu bisa masuk ke teknik industri, ya, manajemen rekayasa,
Nah, itu yang banyak berhubungan dengan konsultan HRD ya. Jadi untuk konsultan HRD itu sebenarnya bukan konsultan sih, tapi lebih ke langsung menangani deh. Jadi kalau jurusan konsultan aja, kalau konsultan itu lebih ke training ya, trainer, training, ataupun dia punya perusahaan sendiri yang memang konsultan HRD seperti itu ya. Jadi kalau untuk di teknik industri sama manajemen rekayasa, mereka langsung mempraktekkan HRD itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi kalau kamu mau jurusan khusus konsultan HRD itu terus terang sih memang belum ada ya. Jadi untuk di ITEBA sendiri itu langsung ke prakteknya seperti itu. Ya, oke, dari Maggie Yocinta. Oke, saya ingin bertanya, kalau boleh tahu bedanya jurusan DKV dengan desain grafis itu apa ya? Kemudian saya mau tahu tentang mata kuliah favorit. Nah, ini kalau untuk jurusan DKV dan desain grafis itu, justru desain grafis itu masuk ke dalam jurusan DKV, Dek. Jadi dia tidak ada pisah ya. Jadi desain grafis itu masuk dalam DKV. Nah, DKV itu termasuk apa aja? Fotografi, desain grafis, videografi, terus juga mengenai advertising ya, iklan. Nah, itu udah masuk ke dalam jurusan DKV. Nah, mata kuliah favorit, kalau ini ditanya ke anak-anak DKV macam-macam sih jawabannya. Ada yang suka yang ini mata kuliah fotografi, ada yang suka mata kuliah videografi ya. Tapi lebih kebanyakan mereka sukanya di mata kuliah yang sesuai dengan passion mereka. Nah, anak DKV ini terus terang passionnya ada banyak juga ke fotografi ya, sama desain grafis, sama untuk menjadi ilustrator. Nah itu. Jadi karena memang DKV ini mata kuliah favoritnya di situ, tapi mereka harus mempelajari semua seperti itu. Oke, dari Steven, sebelum masuk jurusan informasi teknologi harus paham itu artinya coding, Python, C++, dan lain-lain. Nah, ini memang kalau kalian punya pengetahuannya itu lebih bagus ya. Jadi kalau masuk jurusan informasi teknologi memang kita harus paham sedikit, paling tidak gambaran umumnya. Nah, kayak saya sendiri, saya juga nggak paham banget ya, artinya coding, ada apa itu ya. Tapi semua itu bisa kita pelajari sekarang di Google ataupun di YouTube. Ya, jadi semuanya itu kalian paling tidak paham. Tren yang sekarang itu teknologinya lebih ke apa sekarang, seperti itu. Tapi kalau kalian tidak punya pengetahuannya, nggak apa-apa. Tapi paling tidak paham secara generalnya, secara umumnya. Tapi kalau kalian spesifiknya belum tahu, nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah, oke, terus Luis Daniel, apa akreditasinya? Terus prospek kerja jurusan ini untuk matematika satu-satunya di bidang pengolahan data itu seperti apa ya? Nah, akreditasi untuk jurusan matematika terus terang kita kan karena masih kampus baru, ya, baru banget berumur 3 tahun. Jadi kita akreditasinya sudah dilakukan, tapi menunggu proses dari dari Badan Pusat ini nasional untuk akreditasinya. Jadi kita masih menunggu jawaban. Target kita untuk kampus baru paling tidak kita mendapatkan B. Karena apa? Karena kita masih belum punya alumni gitu. Jadi kalau persyaratan untuk akreditasi adalah kita harus punya alumni. Kalau untuk akreditasi A seperti itu. Terus prospek kerja jurusan ini pengolahan big data. Nah, pengolahan big data itu seperti kayak statistik gitu ya. Makanya kita bekerja sama kalau matematika di pengolahan big data seperti statistiknya Batam, misalnya penduduknya berapa, mata pencariannya apa, terus juga umurnya rata-rata berapa. Nah, lebih big datanya lagi seperti contoh quick count. Nah, quick count presiden kemarin itu juga salah satu contoh pengolahan big data. Nah, quick count presiden itu siapa yang kerjain? Orang matematika, seperti itu. Nah, jadi kalian tahu pengolahan big data itu sangat penting, terutama untuk analisa seperti itu ya. Nah, disitulah kayak quick count kemarin yang paling tren, Donald Trump ya, sama Joe Biden, itu orang matematika yang ngerjain deh. Nah, seperti itu ya. Jadi itu salah satunya contoh. Nah, Cindy Claudia. Halo, apakah di asramanya ada biaya tambahan lain selain uang jajan? Nah, ini kayaknya biaya tambahan, suka jajan kayaknya nih ya. Jadi untuk ini asrama itu kan kalau misalnya kalian mau makan, itu biasanya. Biaya lainnya tidak ada sih kalau saya ngomong. Kalau misalnya makan siang,
makan malam gitu ya, terus sama biasa laundry gitu pasti kalau malas cuci sendiri. Terus juga kalau misalnya kalian mau belanja baju karena di Batam udah ada mall ya, mallnya itu juga banyak barang-barang branded. Nah itu kalau biaya tambahan kamu itu sendiri, kamu punya expenses. Tapi kalau kamu orangnya hemat, nggak suka banyak boros, itu sih fine-fine aja. Karena di Batam ini so far sih yang paling ini kalau misalnya kamu borosnya kalau ke Singapura gitu karena dekat banget dengan Singapura seperti itu. Ya, terus dari Vita Jennifer, permisi. Saya sudah mendengar tentang ITEBA dan merupakan salah satu universitas terbaik selain UIB. Tentang DKV kalau mau praktek itu bagaimana ya? Apakah nanti setelah menjadi mahasiswa sudah disiapkan untuk magang di perusahaan lain? Oke. Nah, kalau untuk DKV itu prakteknya itu nanti waktu mereka kuliah aja sudah banyak tugas ya. Tugas untuk prakteknya sendiri DKV karena mereka banyak tugas menggambar, tugas digital, bikin poster, bikin foto, ya, fotografi, terus juga bikin videografi, dan juga mereka banyak tugas ilustrator. Nah, ya, itu. Jadi praktek untuk di kampusnya sendiri udah banyak. Nah, kalau untuk magang, kebanyakan mahasiswanya juga sudah banyak yang bekerja juga gitu ya. Jadi banyak yang sudah bekerja, banyak yang sudah punya usaha sendiri. Jadi mereka rata-rata sudah banyak yang punya tempat yang mereka sudah persiapkan. Tapi nanti untuk sisanya yang belum dapat, nanti kita akan salurkan ke beberapa perusahaan kerjasama, terutama untuk Apple Foundation dan Nongsa Digital Park. Karena Nongsa Digital Park adalah salah satu perusahaan terbuka di Batam yang menangani animator, ya, film-film animasi. Nah, kalau kalian pernah dengar film-film animasi itu rata-rata ada beberapa yang dibuatnya di Batam. Nah, itu animator sendiri juga itu anak DKV seperti itu. Karena mereka harus mendesain dalam bidang digital seperti itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah saya terjawab semua dan semoga pertanyaan saya bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kalau boleh ada waktu Pak Sulyono, ini ada alumni Santo Paulus. Ini kayaknya sama ya kelasnya ya Pak ya dengan yang kemarin Pak. Berbeda Bu kayaknya dengan yang kelas kemarin karena yang ini baru yang kelas saat ini mereka kelas 12 MIPA tepatnya Bu. Oh iya boleh. Kalau boleh Pak, ini waktu yang terakhir, ini saya tampilkan alumni ya Pak ya. Oh iya boleh. Ini alumninya. Nama saya Albert. Nah ini alumninya, kenal nggak Pak Sulyono? Ya Albert Bu namanya Bu. Ya, ini dia say hi ya Pak ya. Ya. Di Albertnya. Teman-teman, nama saya Albert. Saya alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak. Sekarang saya berkuliah di Batam Tourism Politeknik. Mengapa saya mengambil di BTP? Pertama, saya tertarik di dunia pariwisata. Kedua, di Batam Tourism Politeknik ada 3 jurusan. Salah satunya itu yang saya minati, Food Beverage Management. Kenapa saya mengambil jurusan Food Beverage Management? Jadi saya ingin mempelajari lebih dalam tentang minuman seperti koktail, dan ingin lebih memperdalam ilmu di FB. Untuk teman-teman yang ada di SMA Santo Paulus Pontianak yang ingin bergabung di BTP dan masuk di jurusan FB, kalian harus punya niat dan kemauan besar. Lupa jangan menyerah ya, semangat. Oke, itu alumni dari SMA Santo Paulus, dia baru tahun 2020 kemarin ya, dan baru bergabung bersama kita. Cuma ini agak unik ya, maksudnya kan ke BTP kemarin. Jadi dia alumni dari Santo Paulus. Jadi, memang kemarin kita minta untuk say hello sama adik kelasnya seperti itu Pak. Nah ini yang Josan Pak, kenal nggak Pak? Ini Josan namanya. Kenal ya? Ya. Coba. Nama saya Josan Jonathan, saya alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak. Sekarang saya berkuliah di Batam Tourism Politeknik mengambil jurusan Culinary Management. Saya berkuliah di Batam Tourism Politeknik karena sesuai dengan passion saya di bidang kuliner. BTP mempunyai fasilitas yang lengkap dan hotel bintang 5 di luar maupun di dalam negeri. Terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari. See you on the road.
Oke, jadi gitu ya Pak ya. Ini alumninya, jadi mereka baru bergabung, pastilah kalau namanya anak Pontianak ya jauh-jauh ke Batam, belum tahu situasi, belum tahu ini. Jadi so far mereka sekarang sudah bergabung sama kita udah 3 bulan. Mereka datang waktu itu masih masa-masa COVID ya Pak ya. Jadi kita memang banyak memberikan mereka ini pembekalan waktu adaptasi biar mereka cepat adaptasi di Batam karena tapi terus terang mereka betah ya, kita juga mereka udah banyak teman karena memang di sini memang banyak juga yang anak-anak dari kampus sekolah lain gitu ya, jadi seperti itu Pak. Itu. Oke. Jadi mungkin terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang enggak Pak ya? Kayaknya udah habis ya Pak ya. Udah habis Bu. Ya. Ya, jadi semoga pertanyaan saya bisa bermanfaat. Jadi sebagai penutup, Kak Jenny buka kameranya. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya itu nanti kalian bisa bertanya, nanti bisa daftar online, pendaftaran dan tes itu gratis, gitu ya. Jadi semuanya nanti bisa kalian akses. Nah, kalau untuk saran saya, kalian sebagai siswa SMA itu harus menanyakan passion kalian dulu. Yang paling penting adalah passion. Karena apa? Passion dan prospek kerjanya nanti kalian mau apa. Nah, kalau sebagai anak SMA sendiri, kalian tidak punya skill. Itu memang, jujurnya seperti itu ya. Kenyataannya anak SMA itu tidak punya skill. Nah, justru di kuliah inilah kalian harus cari jurusan yang bisa mendapatkan kalian punya skill. Seperti itu. Ya. Jadi kalian harus tahu skillnya dan prospek kerja nantinya. Nah ini Kak Jenny. Jadi Kak Jenny ini juga yang biasa menangani penerimaan mahasiswa baru ITEBA ya. Jadi Kak Jenny kalau nanti adik-adik itu ada yang mau bertanya nanti dijawab gitu ya. Jadi Ya, boleh. Nah nanti akan ditangani secara ini sampai Kak Jenny itu kadang nggak tidur dia menjawab pertanyaan. Biasa pertanyaan sukanya malam-malam Pak. Iya, jam di atas jam 9. kerja Pak, anak SMA bertanya Pak. Ya, inspirasinya datangnya malam-malam. Nah, kalau kita masih belum tidur, kita biasanya masih bisa jawab ya Pak ya. Ya, gitu. betul. Jadi kebanyakan kita sampai habis makan malam tuh, pertanyaannya sejibun Pak. Nggak pernah Pak tanyanya siang-siang Pak. Justru tanyanya malam-malam gitu ya, nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu biasa. Karena kalau bertanya itu karena dia pas kepikiran gitu ya, nggak apa-apa, daripada nggak bertanya nanti malah susah, seperti itu. Ya, jadi adik-adik semua, saya doakan kalian lulus dengan UN kalian yang terbaik, dan nanti kalau memang kalian pengen ke Batam, nggak usah takut. Kalau kalian ada yang kenal sama Josen dan Albert, bisa tanya sama mereka bagaimana mereka merasakan selama kuliah di sini. Seperti itu. Mereka juga tinggal di asrama yang tadi kita lihat tadi. Jadi mereka benar-benar itu. Kalau nanti Singapura udah buka, nanti mereka mau pergi Singapura, ya kan? Nyebrang gitu ya. Tiketnya murah, cuma 250.000 ya kan? Nah, udah bisa jalan-jalan Singapura seharian. Nah, itulah enaknya kalau tinggal di Batam ya. Semuanya udah lengkap deh, nggak usah takut. Ada Grab ya, ada Gojek ya kan, GoFood semuanya ya. Makanan-makanan franchise juga ada, udah banyak. Jadi nggak usah takut. Batam itu bukan pulau kecil ya, maksudnya sudah karena dekat sama Singapura itulah makanya dia berkembangnya sangat cepat seperti itu. Ya, jadi buat adik-adik semua tetap semangat. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kita tutup untuk presentasinya. Terima kasih untuk Pak Suliono juga dan dari SMA Santo Paulus karena kita udah terakhir ya Pak ya. Ini ada presentasi kami yang terakhir dari kampus BTP dan ITEBA. Jadi saya harapkan anak-anak semua bisa mendapatkan jurusan mereka yang terbaik. Jangan sampai juga salah jurusan. Jadi semoga nanti mereka bisa berkembang sesuai dengan harapan kita semua gitu. Oke. Terima kasih Pak Kak Jenny. Baik, terima kasih dari Bu